Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Januari 2022, Jumat pertama di tahun 2022 dan jumper di bulan Januari. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita hari ini bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira di tiap-tiap negara punya yang namanya ilmu bela diri yang populer. Contoh, di Cina ada yang namanya ilmu bela diri kungfu. Wah. Di Jepang ada karate, judo, jujitsu. Di Thailand ada yang namanya Muay Thai. Di Korea ada yang namanya taekwondo. Di Indonesia ada pencak silat. Wah. Bela diri ini dikembangkan di masing-masing negara dan menjadi kekayaan lokal. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ilmu bela diri itu baik. Namun ilmu tahu diri atau sadar diri adalah bijak. Hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan seorang kusta yang sadar diri. Ia datang dan memohon kesembuhan dari Yesus. Mengapa saya katakan si kusta ini sebagai pribadi yang tahu diri dan sadar diri? Karena ia memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak pantas. Ia tersungkur di hadapan Yesus dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan pasti dapat mentahirkan aku." Ia tidak menuntut dan memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dirinya, mentahirkannya. Namun dengan penuh iman dan kepercayaan, ia berserah sepenuhnya pada Tuhan. Berserah itu bukan pasrah, apalagi menyerah. Berserah berarti meyakini Allah sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup. Dan apa yang menjadi jawaban Yesus terhadap penyerahan diri si kusta ini? Yesus bersabda, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sadar diri. Kita menuntut dan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak kita. Doa kita menjadi alat untuk mengancam dan memaksa Tuhan. Seruan kita menjadi litani-litani permohonan. Macam permohonan anak kecil yang kalau tidak dituruti marah, ngambek, mutung. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri.
dan tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, melainkan kita mau berserah kepadanya karena kita percaya Ia pasti akan mengaruniakan segala yang terbaik dalam hidup kita. Percayakah kita? Apakah kita sungguh mau berserah sepenuhnya pada Tuhan? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.